Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 1 akan mempresentasikan lembaga dan saluran pemasaran agribisnis. Namun sebelum memasuki presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sri Widya Syapitri dengan NIM 7183210024 dan rekan saya Ria Kewutri Wulandari dengan NIM 7182210023 dan yang terakhir rekan saya bernama Putri Raudah Ritonga dengan NIM 7183510038. Dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran Agribisnis dan dosen pengampu Bapak Hendra Saputra, SE MSI. Lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran adalah badan usaha atau individu yang menyelenggarakan aktivitas pemasaran, menyalurkan jasa dan produk pertanian kepada konsumen akhir, serta memiliki jejaring dan koneksitas dengan badan usaha dan atau individu. Peran lembaga pemasaran adalah melakukan fungsi-fungsi pemasaran serta memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen secara maksimal. Lembaga pemasaran dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Lembaga pemasaran yang bukan pemilik namun mempunyai kuasa atas produk atau agent middleman. Di antaranya adalah perantara, makelar atau broker, dan commission. 2. Lembaga pemasaran yang memiliki dan menguasai produk pertanian yang diperjualbelikan, antara lain yaitu pedagang, grain millers, eksporter, dan importer. 3. CO lembaga pemasaran yang tidak memiliki dan tidak menguasai produk pertanian yang ditransaksikan intens, yaitu prosesor dan manufaktur, fasilitatif organization, trade association. Saluran pemasaran. Saluran pemasaran adalah rute yang dilalui oleh produk pertanian ketika produk bergerak dari farm gate, yaitu petani produsen, ke pengguna atau pemakai terakhir. Produk pertanian yang berbeda akan mengikuti saluran pemasaran yang berbeda pula. Selanjutnya mengenai fungsi pemasaran. Dalam fungsi pemasaran sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi pertukaran. Yang kedua, fungsi fisik. Yang ketiga, fungsi fasilitas. Saya akan menjabarkan mengenai fungsi pertukaran. Fungsi pertukaran dalam pemasaran produk pertanian, fungsi ini mencakup kegiatan pengalihan hak pemilihan atas produk. Fungsi pertukaran terdiri dari fungsi penjualan dan pembelian. Dalam melakukan fungsi penjualan, produsen harus memperhatikan kualitas, kuantitas, bentuk, dan waktu yang diinginkan konsumen atau partisipan pasar dari rantai pemasaran berikutnya. Selain itu, fungsi pertukaran juga menjadi titik penentuan harga pasar. Yang kedua, fungsi fisik. Fungsi fisik ini mencakup aktivitas handling atau perlakuan, pengangkutan atau pemindahan, penyimpanan, dan perubahan fisik produk. Yang ketiga, fungsi fasilitas. Pada dasarnya, fungsi fasilitas adalah segala hal yang bertujuan untuk memperlancar fungsi pertukaran dan fungsi fisik. Dimaksudkan fungsi ini menjadi upaya perbaikan sistem pemasaran sehingga efisiensi operasional dan penetapan harga jual dapat tercapai. Termasuk dalam fungsi fasilitas adalah standarisasi, fungsi pembiayaan, fungsi penanggungan resiko, fungsi informasi pasar, riset pemasaran, dan penciptaan permintaan. Lembaga pemasaran sapi potong di Kecamatan Tinggi Raja. Lembaga-lembaga pemasaran sapi potong yang ada di Kecamatan Tinggi Raja terdiri dari agen pengumpul dan agen pengecer. Saluran pemasaran sapi potong di Kecamatan Tinggi Raja. Terdapat 2 saluran pemasaran sapi potong yang ada di Kecamatan Tinggi Raja.
Saluran pertama dimulai dari peternak sapi potong yang menjual ternak sapinya kepada agen sapi potong atau pedagang pengumpul. Agen sapi potong atau pedagang pengumpul akan menyalurkan kepada pedagang pengecer, lalu pedagang pengecer akan menyalurkan kembali kepada konsumen. Saluran kedua dimulai dari peternak sapi potong yang langsung menjual ternak sapinya kepada konsumen. Demikianlah presentasi kelompok 1 dengan topik lembaga dan saluran pemasaran agribisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.